Daerah otonomi khusus Provinsi DKI Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Aceh, dan Provinsi Papua dan Papua Barat. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur status khususan dan keistimewaan dari daerah-daerah tersebut di Indonesia, serta menurut pendapat Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia atau MK, dapat disimpulkan bahwa pengertian daerah khusus dan daerah istimewa adalah sebagai berikut. Daerah khusus adalah daerah yang diberikan otonomi khusus, yaitu otonomi daerah yang dengan suatu khususan yang tidak dimiliki oleh daerah-daerah lainnya. Otonomi khusus tersebut terkait dengan kenyataan dan kebutuhan politik yang karena posisi dan keadaannya mengharuskan suatu daerah diberikan status khusus yang tidak bisa disamakan dengan daerah lainnya. Daerah istimewa adalah daerah dengan penyelenggaraan tata kelola daerah yang bersifat istimewa bila dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya. Keistimewaan daerah tersebut terkait dengan hak asal-usul dan kesejarahan daerah tersebut sejak sebelum lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya yaitu Daerah Khusus Ibu Kota DKI Jakarta. Dasar hukum kekhususan yang terbaru adalah Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam undang-undang ini, DKI Jakarta memiliki kekhususan tugas, hak, kewajiban, dan tanggung jawab tertentu dalam penyelenggaraan pemerintahan. Tak hanya itu, DKI Jakarta juga menjadi tempat kedudukan perwakilan negara asing serta pusat atau perwakilan lembaga internasional. Tidak seperti provinsi lain, wali kota dan bupati di wilayah administratif DKI Jakarta diangkat oleh gubernur atas pertimbangan DPRD provinsi. Calon wali kota dan bupati ini merupakan pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan. Gubernur DKI Jakarta juga berwenang dalam memberhentikan wali kota dan bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya adalah Daerah Istimewa Yogyakarta. Pemerintah telah menetapkan Yogyakarta menjadi daerah istimewa melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta. Undang-undang ini telah mengalami perubahan beberapa kali. Terakhir, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai payung hukum. Menurut undang-undang ini, keistimewaan yang dimiliki oleh Yogyakarta berlandaskan sejarah pendirian negara dan bangsa Indonesia. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012, setelah proklamasi 17 Agustus 1945, Sultan Hamengkubuwono IX dan Adipati Paku Alam VIII memutuskan untuk menjadi bagian dari Indonesia. Keputusan ini memiliki arti penting karena telah memberikan wilayah dan penduduk bagi Indonesia yang baru memproklamasikan kemerdekaannya. Salah satu bentuk keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta yakni dalam tata cara pengisian jabatan gubernur dan wakil gubernur. Tidak seperti provinsi lain, jabatan gubernur dan wakil gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta diusulkan oleh Kesultanan dan Kadipaten. Kesultanan mengajukan Sultan Hamengkubuwono yang bertahta sebagai calon gubernur dan Kadipaten mengajukan Adipati Paku Alam yang bertahta sebagai calon wakil gubernur kepada DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Selanjutnya adalah Provinsi Aceh. Aceh, pemberian status daerah istimewa dan otonomi khusus pada Aceh tak lepas dari sejarah panjang gerakan Aceh Merdeka. Untuk mengurai potensi konflik yang tidak berkesudahan akibat GAM, pemerintah memberikan sejumlah urusan yang diistimewakan dan dikhususkan. Pada 15 Agustus 2005, pemerintah dan GAM menandatangani nota kesepahaman yang juga dikenal sebagai Kesepakatan Helsinki. Kesepakatan ini kemudian dikukuhkan melalui UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh. Jauh sebelum itu, Aceh mulai menerima status istimewanya pada tahun 1959 melalui keputusan Perdana Menteri Republik Indonesia Nomor 1 MISSI 1959. Salah satu bentuk keistimewaan Aceh yakni penyelenggaraan pemerintahan Aceh dan kabupaten atau kota yang berpedoman pada asas keislaman. Aturan penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh disebut dengan Konum Aceh.
Daerah Otonomi Khusus Provinsi Papua dan Papua Barat. Otonomi khusus atau OTSUS bagi Provinsi Papua dan Papua Barat diberikan dalam rangka percepatan pembangunan di wilayah Papua demi kesejahteraan masyarakat setempat. OTSUS juga menjadi langkah untuk peningkatan pemberdayaan seluruh masyarakat Papua. Kekhususan Papua dan Papua Barat ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua. Dengan adanya kekhususan ini, Papua dan Papua Barat mendapat dana perimbangan dan dana otsus yang sangat besar. Tak hanya itu, di dua provinsi ini juga terdapat Majelis Rakyat Papua yaitu MRP dan Majelis Rakyat Papua Barat yaitu MRPB yang menjadi representasi orang asli Papua. Lembaga yang berkedudukan di ibu kota provinsi ini memiliki wewenang tertentu dalam melindungi hak-hak orang Papua asli.